Salam jumpa saudara, kembali kami hadirkan Sigi Investigasi bersama saya Joy Astro. Saudara, meroketnya harga daging sapi belakangan ini benar-benar menyulitkan masyarakat. Apalagi banyak jenis kuliner di Indonesia yang menggunakan daging sapi sebagai bahan dasarnya. Dalam kondisi sulit ini ada segelintir oknum pedagang yang memperjualbelikan daging sapi tiren alias daging bangkai yang berbahaya bagi kesehatan. Bagaimana lika-liku bisnis daging sapi tiren ini? Saudara, simak bisnis haram daging bangkai selengkapnya. Bicara soal kuliner tak akan ada habisnya. Apalagi kuliner Nusantara. Banyak sekali varian makanan lezat yang bisa dijumpai. Salah satunya yang berbahan dasar sapi. Sebut saja rendang, ikil, rica-rica, dan masih banyak lagi. Menyebutnya saja sudah bikin keroncongan. Olahan penganan daging sapi ternyata punya kandungan gizi yang sangat banyak. Seperti kandungan protein, zat besi, dan omega 3 pada daging sapi memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, tapi sekarang membeli daging sapi segar jadi masalah karena harganya dibanderol Rp85 hingga Rp95.000 per kilogramnya. Lumayan menguras kocek, namun ada saja pembelinya. Celah kebutuhan yang besar ini ternyata menarik minat sejumlah oknum pedagang daging sapi nakal melakukan aksi curang supaya untungnya berlipat-lipat. Bukan sembarang tuduh, karena seorang teman menyampaikan sebuah informasi yang mengejutkan. Di kawasan Sumatera, kabarnya segelintir pedagang daging sapi nakal menjual daging sapi tiren alias daging bangkai. Orang-orang sangat berantai itu. Cuman kalau yang kecil, itu dipotong, dijual ke lingkungan sini-sini aja gitu lah. Biasanya itu dari belantai itu Pak, seharinya bisa dapat berapa itu Pak? Itu nggak tentu itu kan kadang-kadang seminggu bisa dapat 3, bisa dapat 2 gitu, nggak pasti gitu. Berarti nggak mesti ya Pak ya? Nggak mesti ya. Dan biasanya mereka jual kemana Pak? Itu kalau yang besar, istilahnya kalau babon, jualnya ke ini, ke nah, cuman kalau yang kecil ditetelin, dijualnya ke lingkungan aja. Lewat apa itu Pak ngabarinya biasanya Pak? Lewat HP itu, lewat telepon itu. Aku kan udah dikasih nomor HP-nya, udah minta biasanya. Jual sapi udah minta nomor dia orang itu. Berarti udah biasa juga? Udah biasa di sini. Udah nggak asing lagi di sini. Kalau begitu mati, siapa aja belantai dibiar pasti datang. Karena itu kan udah positif, duitnya gede itu gitu. Kami terjun langsung ke lokasi yang ditunjukkan oleh rekan kami itu, salah satu pasar tradisional. Awalnya kami secara acak membeli daging di beberapa los. Tak disangka-sangka, salah satu pedagang keceplosan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Potong jam berapa Pak? Tadi pagi ini potong jam berapa? Pagi jam apa ke malam? Malam om, dia kalau udah mau mati dia. Udah mau mati. Yang karena dipotong itu, dipotong jam 8 Pak ya. Jam 8 malam iya. Kalau itu bukan pagi jam 3 gitu bukan. Enggak bisa, malah enggak keburu malah. Daging berbagai rupa sudah di tangan, dari yang segar sampai yang diragukan kesehatannya. Untuk mengetahui layak tidaknya daging dikonsumsi, kami butuh kebenaran secara ilmiah. Daging-daging ini kemudian diproses di laboratorium. Hasilnya cukup mengagetkan. 1 dari 3 contoh daging yang kami uji tercemar mikroba. Dan ternyata daging yang dimaksud adalah daging sapi tak segar alias daging sapi bangkai. Kita uji dan ditemukan memang ada yang sudah mulai, kita awal pembusukan, jadi belum busuk, jadi dia sudah mulai memasuki
fase awal kebusukan gitu. Karena kan daging ini kan memang media yang baik ya untuk tumbuhnya mikroba gitu. Dia mengandung cemaran mikroba misalnya, dia akan efeknya mungkin diare kayak gitu ya, diare terus muntah kayak gitu. Jadi efek-efek karena yang diserang kan pencernaan ya karena mikroba, jadi efek jangka pendeknya dia seperti itu. Cuma kan mungkin masyarakat kan kurang paham ya kalau sebenarnya dia diare muntah itu karena disebabkan bisa jadi karena bakteri yang ada di dalam bahan pangan tersebut. Tapi sayangnya, pemahaman soal pencemaran bakteri mikroba yang ada pada daging sapi kualitas buruk tidak dipahami semua konsumen. Saya pernah beli, tapi taunya di rumah Mas. Waktu beli nggak apa-apa, itu bagus-bagus aja, normal-normal aja, warna dan bau juga biasalah normal. Setelah di rumah sampai rumah kok agak-agak bau gitu loh. Terus ya saya olah aja ya, saya olah, saya masak, udah jadi bahan jadi juga rasanya nggak enak gitulah, agak mules gitulah. Dalam satu rumah lebih dari 3 orang lah yang ngalamin kayak gitu loh. Diingat-ingat apa yang dimakan ternyata daging itu gitu. 1 bulan lah gitu yang lalu ya. Kebetulan dia nggak jualan. Mungkin katanya dengar-dengar dia punya acara di kampung. Kita beli di pasar tuh juga lah beli kita. Karena dia nggak langganan kita, saya nggak, mungkin timbangan juga mungkin nggak sama, atau takut dagingnya kenapa-napa gitu. Kebetulan belinya juga nggak banyak. Tapi setelah dimasak, memang rasa curiga itu memang ada juga ya. Tapi setelah dimasak tuh ada rasa kecium baunya nggak enak gitu. Tapi takut kita, orang udah kenal pedagang kita baik begini kan, udah terkenal makanannya, kita nggak berani menjualnya. Nggak dipakai hari itu, kita tinggal nggak kita jual.